Halo, ini Chris Mitchell dan saya sedang berdiri di tengah padang gurun Yudea. Di sebelah timur adalah lembah dan pegunungan Yordan yang merupakan bagian dari Yordania modern. Pada zaman Alkitab, daerah ini dikenal sebagai tanah Moab. Di sebelah barat sekitar 10 mil jauhnya adalah kota Yerusalem. Jika kita berada di sini sekitar 2000 tahun yang lalu, kita mungkin bertemu dengan orang Majus yang melintas. Orang Majus yang dijelaskan dalam Injil Matius, mereka datang untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Beginilah cara Matius menggambarkannya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Matius 2 ayat 1-2. Siapakah orang Majus yang datang dari timur ini? Jelas, orang-orang yang mempelajari langit, seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian. Bintang-bintang dapat menceritakan sebuah kisah. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian 1 ayat 14-15. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Mazmur 19 ayat 1-2. Beberapa percaya orang Majus berasal dari Babel, Irak modern. Mereka mempelajari surga dan menemukan sesuatu yang ajaib. Bintang-bintang menandai kedatangan Mesias Israel dan penyelamat dunia. Dalam film dokumenternya The Star of Bethlehem, Rick Larson berkata, sejarawan abad ke-1 bernama Philo menggambarkan seperti apa orang Majus itu. Dan akhirnya file ini membahas orang Majus, dan dia menggambarkan sekolah orang Majus yang secara khusus, serta menyebutkan sekolah timur orang Majus ini. Dan orang Majus pun mendapat pujian. Dia mengatakan orang-orang ini memahami tatanan alam, dan mereka mampu menjelaskan maksud dari tatanan alam itu. Menurut catatan, mereka itu yang kita sebut sebagai ilmuwan proto. Mereka adalah ilmuwan pada zaman mereka. Setidaknya sekolah orang Majus yang hebat ini memiliki karakter itu. Kita tidak tahu apakah orang Majus dalam Alkitab berasal dari sekolah orang Majus di timur itu. Tapi tidaklah menurut Anda menarik bahwa Matius ingin kita tahu kalau itu datang dari timur. Dia ingin memberitahu bahwa orang Majus ini dari sekolah yang hebat. Saya punya teori tentang sekolah orang Majus timur ini, bahwa mungkin mereka adalah keturunan dari zaman Daniel. Daniel tidak pernah pulang. Dia tinggal di sana sampai dia meninggal, dan saya yakin di sana dia melatih orang-orang untuk meneruskan pekerjaannya. Mereka mungkin sekolah di timur yang dijelaskan dalam file itu. Larson menduga-duga apakah orang Majus itu keturunan Yahudi karena mereka sedang mencari raja orang Yahudi. Saat mereka melakukan perjalanan ke padang gurun Yudea, mereka mengarahkan pandangan mereka ke kota Yerusalem dan rajanya Herodes. Ini adalah tempat orang Majus datang 2000 tahun yang lalu. Sekarang, menara ini adalah bagian dari Museum Daud. Tetapi ketika orang Majus datang, tempat ini adalah istana Raja Herodes. Saya berdiri di salah satu menara yang dia bangun. Menara ini menghadap ke kota Yerusalem. Di sana itu Bukit Zaitun. Kemungkinan orang Majus melihat kota Yerusalem untuk pertama kalinya dari tempat rajanya. Tempat ini disebut Kishli, dan mungkin tempat orang Majus dan Raja Herodes bertemu sekitar 2000 tahun yang lalu. Diketahui bahwa ini adalah bagian dari istana Raja Herodes, dan begitulah Matius menggambarkan pertemuan mereka ketika orang Majus bertanya kepada Herodes, di mana dia yang telah lahir sebagai raja orang Yahudi? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Kemudian para imam kepala memberikan jawaban yang dibutuhkan orang Majus untuk menemukan raja orang Yahudi. Maka mereka katakan kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Penting untuk diingat bahwa orang Majus telah melakukan perjalanan selama berbulan-bulan dan telah mempelajari langit, mungkin hingga 2 tahun. Herodes ingin tahu kapan. Matius menuliskan, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku,
supaya aku pun datang menyembah Dia." Kisah selanjutnya dari orang Majus ini bertempat di Bethlehem, sekitar 5 mil dari Yerusalem. Ini adalah gereja Nativity, tempat yang dipercaya banyak orang di mana Yesus lahir. Sebagian besar patung kisah Natal diatur untuk menampilkan bahwa orang Majus bersama dengan para gembala, Maria, Yusuf, dan bayi Yesus dipalungan bersama di kandang. Tapi sepertinya mereka tiba berbulan-bulan atau bahkan 2 tahun setelah kelahiran Yesus. Matius mengatakan mereka datang ke rumah, bukan ke palungan. Tetapi setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan dan bertahun-tahun penyelidikan, orang-orang Majus itu akhirnya sampai pada akhir dari pencarian sekali seumur hidup mereka. Larsen menggambarkan bintang Bethlehem yang diikuti orang Majus sebagai tarian bintang-bintang dan pertemuan surgawi dari konstelasi bintang dan planet untuk mengumumkan kelahiran Yesus. Dia menyimpulkan urutan langit dan kerangka waktu orang Majus dengan cara ini. Izinkan saya memberi kronologis. Pada bulan September 3 tahun sebelum Masehi, Jupiter memahkotai Regulus di konstelasi Leo. Virgo muncul memantulkan matahari, dan bulan-bulan baru lahir di awal tahun baru Yahudi Rosh Hashanah. 9 bulan kemudian, planet terbesar bergabung dengan planet paling terang, dan untuk membuat bintang paling terang yang pernah dilihat siapapun. Di mana? Tepat di atas Yerusalem, seperti yang dikatakan orang Majus datang. Mereka tiba di sana sekitar bulan November. Mereka pergi ke Herodes. Mereka berkata, "Kami telah melihat bintang, di mana bayi raja?" Herodes berkata, "Bethlehem." Jadi mereka meninggalkan gerbang Yerusalem untuk pergi ke Bethlehem. Perjalanan 5 mil, dan mereka melihat ke atas. Di sana ada bintang. Saat itu Jupiter tepat di atas kota kecil Bethlehem. Salah satu dari mereka adalah pria ahli perhitungan dalam kelompok Majus itu. Ia berkata, "Tunggu, bintang itu berhenti tepat di atas kota kecil Bethlehem." Mereka berjalan ke kiri pada 25 Desember tahun kedua sebelum Masehi. Kita tahu itu karena itu adalah waktu bintang berhenti. Ketika mereka menemukan Yesus, Matius menggambarkan suasana sukacita dan penyembahan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 9-10. Orang Majus bernubuat melalui pemberian mereka yang berharga. Emas melambangkan kerajaan Yesus di bumi. Kemenyan menggambarkan kekudusannya. Dan mur menubuatkan kematiannya bagi umat manusia sebagai anak domba Allah. Mereka menemukan orang yang ditetapkan sorga sebagai raja orang Yahudi dan penyelamat dunia. Tetapi ceritanya belum berakhir. Di Yerusalem, Raja Herodes menyusun rencana untuk membunuh Yesus. Tapi Tuhan memperingatkan Maria dan Yusuf dan orang-orang Majus. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini adalah gua di tengah gereja kelahiran Yesus, di tempat di mana banyak orang percaya Yesus dilahirkan. Orang bijak yang datang menemui Yesus menghabiskan waktu berbulan-bulan jauh dari rumah dan melakukan perjalanan beratus-ratus mil yang melelahkan dalam ziarah rohani mereka. 2000 tahun kemudian ketekunan itu menjadi contoh bagi kita. Dan pernyataan itu benar, bahwa hingga hari ini karena orang bijak masih mencari Yesus. Selamat Hari Natal.